Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, alhamdulillah, di malam kali ini kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin. Ini masih tahapan tentang tahapan tobat. Teman-teman semua menyempurnakan ibadah kita di dua tahapan yang harus dilalui. Pertama, tahapan ilmu. Seorang tidak akan bisa menghadirkan kesolihan dengan sempurna kecuali harus dengan ilmu. Yang kedua adalah tulus bertobat kepada Allah. Setiap hamba itu punya kesalahan, kekeliruan. Nah, maka di antara keterampilan kesolihan yang harus dimiliki seorang hamba itu dalam menjalani perjalanan kehidupan itu adalah senang bertobat kepada Allah. Satu waktu terjatuh kepada dosa, tergelincir kepada dosa, orang yang sudah paham tentang ilmunya tentang tobat itu tidak akan berat, akan selalu terus senang bertobat kepada Allah, meminta ampun, meskipun berbuat dosa dia cepat kali bertobat kepada Allah. Kita lanjutkan halaman ke-59 sampai paragraf terakhir sampai mana? Wa amal yarud. Ya. Yarud itu nama baik, ya. Berkaitan dengan nama baik. Bagian siapa sekarang, Pak? Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal itu dulu. Salah terjemahannya langsung kan? Ya. Adapun kehormatan. Boleh. Fa'in iktab tahu, au bahat tahu, au syatam tahu. Apabila kamu memuji atau memfitnah atau menghinanya, ya. Faham suka, maka kamu berhak. Ya. Akan dapat berbohong. Bukan tiba. Bukan tiba berbohong. Enam sangka. Ya. Pada dirimu. Baina yadai min fa'al tanda. Kalau setelahnya fi'il man. Kalau setelahnya isim min. Baina yadai man fa'al tanda lika indahu. Di antara faham bukan maka berhak dirimu untuk kadiba itu, ya, mendustakan. Kadiba yang ribu berbohong, tapi kalau kadiba yukadibu takdir mendustakan. Ya, mendustakan dirimu sendiri. Maksudnya, ya, kita sudah menghina itu. Baina yadai, di depan. Baina yadai itu terjemahnya depan. Baina antara yadai dua tangan, maksudnya di depan. Man orang. fa'alta dzalika indahu. Fa'alta yang melakukan, kamu melakukan hal itu. Indahu di sampingnya. Ya, terus Wa antastahilla, dan dihalalkan. bukan. Kalau ada bentuk istahala seperti ini, itu artinya meminta kehalalan. Wa antastahilla, dan minta kehalalan min sohibihi, kepada sahabatmu. Ya, dari ya sohibnya. Jika bisa. Jika memungkinkan dirimu. Maksudnya jika memungkinkan meminta kehalalan. Hada illam taksa, jika kamu tidak takut. Betul. Dia dan tabain meningkatkan kemarahan. Ya, menambah kemarahan. Au hijafin natif, atau menimbulkan fitnah. Betul. Fi'in hari, dalam mengungkapkan. Iya. Dari kau sanjidin,
mengungkapkan itu autadidin atau memperbaruinya. Ya, memperbarui. Wa in khasyita. Wa in khasyita, dan jika kamu takut dari hal itu, farju'u, maka kembalilah Ya. ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Liyuradiyahu anka, liyuradiyahu anka, supaya dia ridho kepadamu. Ya. Wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi Jadi lihat dia itu Allah ya, agar Allah meridhoinya untukmu. Wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi maqabalati, ya, dan memberikan banyak kebaikan ya, fi maqabalati, ketika bertemu dengannya. ya, dalam menghadapinya. Wal istighfaru kasiru bi sahibihi, dan beristighfarlah yang banyak Ya, kepada orangnya. Ya, sorry. Ini masih penjelasan macam-macam dosa ya. Di paragraf ini menjelaskan kalau kita berbuat dosa mencoreng nama baik orang lain, mungkin menggibah, ya, membicarakan keburukannya, aib, cacat, kekurangan, atau kita misalnya mencela. Nah, seperti apa supaya kita bisa bertobat dari dosa ini? Pertama, kita mendustakan diri sendiri. Jadi kita mengakui bahwa itu salah. Tidak boleh kita menggibah, membicarakan keburukan orang lain, atau yang tadi mencela orang lain. Meskipun kalau dalam syariat ada peluang boleh menggibah itu. Pertama, yang sudah keburukannya sudah masyhur di masyarakat itu boleh digibah. Seperti ngegibah Firaun. Pernah tahu ngegibah Firaun? Ngegibah Firaun. Atau misalnya ada orang yang banyak berbuat buruk ya, misalnya preman, dia suka memalak, mencuri, atau dia misalnya pengedar narkoba, yang itu kita takut akan berimbas kepada orang lain, kemudian kita sebutkan keburukannya, itu boleh. Jadi supaya orang lain pun tidak mendapatkan imbas keburukan. Nah, atau yang kedua, kata Imam Al-Ghazali itu boleh kita menggibah orang lain ketika di depan pengadilan. Ya kan, ketika hakim tanya misalnya, apa yang dia lakukan kepada diriku, hakim gak boleh saya menggibah nanti dia keburukannya. Itu harus ditampakkan ketika dalam pengadilan itu. Wa antastahila min sahibihi, caranya itu yang pertama, jadi mengakui kesalahan ya, mendustakan diri sendiri. Kemudian meminta kehalalan. Nah, ini yang berat. Ya, gitu. Ini yang berat. Iqbal ngomongin misalnya Naba kan gitu. Naba gak tahu bahwa Iqbal itu misalnya gak bunyi dia maulana teduaan di kamar teh. Si Naba itu kan gitu. Dia sadar, Naba gak tahu. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, Iqbal harus minta kehalalan. Naba kapura ya, kemarin saya menggibah gitu, menggibah dirinya. Gitu. Jika memungkinkan dia harus meminta kehalalan. Tapi kalau misalnya itu pun kalau tidak takut menambah marah, menambah fitnah gitu. Tapi kalau ternyata Naba dikasih tahu justru jadi menambah fitnah, atau ternyata jadi musuhan, jangan. Udah aja pokoknya Iqbal bertobat aja kepada Allah. Tunggu-tunggu jangan Naba gitu. Jangan dikasih tahu bahwa kita sudah menggibah dirinya, jangan. Cukup aja kita bertobat kepada Allah. Nah, kalau kita takut seperti itu, maka farju'u ilallah, udah aja kita kembali kepada Allah, liyardiyahu anka, agar Allah meridhoinya dan Allah menjadikan banyak kebaikan ya untuk orang itu, dan kemudian kita mohon ampunkan yang banyak untuk orangnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya itu, ampuni dosa saya, ampuni dosa-dosanya. Nah, cara bertobat ketika kita mencoreng nama baik orang lain itu adalah dengan mendoakan kebaikan untuknya. Itu cara yang pertama. Kemudian wa amal hurmat,
Wa amal hormatu, adapun kesucian. Ya, ini hormat pun sama sebenarnya kehormatan. Kalau itu ke nama baik ya, kalau ini hormat, kehormatan seperti itu keluarga, anak, kalau ini ya. Biar tahu jika berkhianat, jika kamu tak itu tak kamu mengkhianatinya, fi ahlihi dan keluarganya, iya pada keluarganya, walihi dan anaknya, anak-anaknya, awnahihi, iya, atau sejenisnya, falawajha lil istihlali wal idhari, iya, maka tidak ada dosa, ya tidak ada jalan untuk meminta kehalalan atau menampakkannya. Di anna karena hal itu yuwalidu menimbulkan fitnah wa qaidon dan marah. Iya. Ba'atadawwahu ila Allah subhanahu, sebaiknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah meridainya angka padamu. Iya. Wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatihi. Iya. Dan Allah memberikanmu banyak kebaikan kepadanya ketika bertemu. Iya. Sebagai balasan yang muqabalah itu. Jadi Fa'in aminta fitnata wal hijab, dan jika kamu aman dari fitnah dan keributan, wa huwa nadirun, maka hal itu jarang. iya. Jadi tahilu, maka itu tahilu, Maka kamu minta. maka kamu itu minta Tadi kehalalan darinya. nah itu ya, alhamdulillah. Ini udah lumayan lah, 6 bulan di pesantren mahasiswa bisa berani baca seperti itu ya. Karena ini harapan kami di pesantren mahasiswa itu seperti nama jurusan matematika, tapi jangan berhenti baca kitab seperti itu. Banyak teman-teman saya dari pesantren yang jago baca kitab, masuk jurusan umum itu berhenti, sehingga pas lulus S1 itu jadi kayak belajar lagi dari awal, namun sorotnya udah lupa gitu. Nah kayak nambah kan jurusan matematika, tapi pas nanti misalnya lulus S1 itu udah lancar, mahir baca kitab, mahir bahasa Arab, itu kan ada itu ya. Nanti pada Isya saya mau ketemu dan sama namanya Pak Heri, beliau konsultan matematika di BPK Penabur. Ya ini saya belum tahu ya profilnya. Beliau konsultan BPK Penabur dan yang membantu BPK Penabur banyak mendapatkan medali olimpiade di bidang matematika. Yang saya mau pelajari dulu seperti apa sistem pembelajarannya, metodenya seperti apa, profil beliau jika memungkinkan. Dan saya pun masih berharap misalnya ke depan sekolah ini pun BM Islamic School itu bukan hanya kuat dari segi keagamaan, tapi anak-anak yang punya potensi di bidang sains ya, teknologi, kita dorong dasar-dasar keilmuannya kuat, matematika, bahasa Inggris, dan seperti halnya Naga seperti ini, pokoknya matematika harus mahir secara akademik, harus sukses, IPK 5 belum salah. Karena harus berhasil S1-nya, baca kitabnya harus bagus. Islam itu mendorong seorang itu menjadi pribadi yang sangat ideal secara intelektual, kesolihan, ibadahnya, akhlaknya. Makanya lihat pembelajaran pesantren mahasiswa yang diajarkan mulai dari akidah, fikih, minhajul abidin, tadzkiratul adab ya. Adab itu membentuk karakter sebenarnya. Nah, paragraf ini kalau misalnya kamu, kata Imam Al-Ghazali, mengkhianati keluarganya, anaknya, ya, misalnya, nauzubillah, Zaite ngajahilan si Hanif misalnya,
Pokoknya Ustaz apa lah pokoknya ibu neke dukungkan gitu atau isi mengkas kan gitu. Tapi Ustaz nggak tahu. Nah, pada wajah istilah kata Pak Imam Al-Ghazali jangan minta kehalangan karena kan akhirnya misalnya kan kita bisa jadi kasihani begitu jadi kan jadi marah kan jadi beda sikapnya. Li'annahu yuwalidu fitnah karena itu melahirkan fitnah. Wa ghaidun dan kemarahan. Bal tatadharru ilallah akan tetapi cukup kamu tadarrus ya merendahkan diri kepada Allah liyar diamu anka. Jadi cukup aja dari bertobat aja. Wa yaj'ala lahu khairan katsiran dan semoga Allah menjadikan banyak kebaikan fil muqabalati sebagai balasannya. Tapi fa'in amin al-fitnah kalau kamu merasa aman fitnah walai dari kemarahan ya, jadi membangkitkan fitnah misalnya, jadi keluarganya marah, wah nadiru tapi itu pun jarang itu. Jadi ada usaha-usaha bagus dan orang berbeda itu. Saya sedang kamari abdi naon yang turunkeun hari ka sumur. Bungkutannya gitu. Nah, bersama-sama bagus saya pasti ngampura. Nah, kalau misalnya berani dan menganggap bahwa orang yang bersih bisa memaafkan, fatas tadi lebih minta kehalalan tapi tadi jarang. Kalau berkaitan dengan keluarga kan gitu ya. Kita misalnya tadi berkhianat kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Nah, maka cukup saja bertobat kepada Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Baik, kemudian wa ma fiddin paragraf tadi. Wa ma fiddin dan adapun dalam agama bi anna kafal tahu au bid'ah. Boleh kalau ada fi'il kalau ada isim an bi anna kafal tahu au bid'ah tahu banyak bid'ah. Badda iya. Badda awal tahu dan jika kamu ingkar padanya atau bid'ah padanya jadi mengkufurkan jadi menganggap kafir kamu atau bid'ah nah, ya. Senang membid'ahkan orang lain dolal tahu sesat itu dosa. Bagian dosa ini ada. Di antara bagian dosa itu adalah mudah menganggap orang kafir, mudah menganggap cap bid'ah, menganggap orang sesat. Padahal tidak. Kalau yang jelas-jelas kafir ya jelas kafir ya. Atau yang jelas-jelas bid'ah, misalnya yang dilakukan di Zaitun, pesantren Zaitun kan, mereka adzan pakai bahasa Indonesia misalnya, itu jelas bid'ah yang sesat. Bahwa ashabul umuri maka itu perkara yang sulit. Kata taju ila takdidi nafsika ya. Maka kata taju kamu membutuhkan ila takdidi nafsika bahwa ashabul umur itu perkara yang paling sulit. Kata taju kamu membutuhkan ila takdidi mendustakan nafsika dirimu sendiri baina yadai ya di depan manpul talahu dari orang ya di depan orang yang kamu berbicara. Wa antas tahilla min sahibika dan mintalah kehalalan dari orangnya ya boleh dari sahabatmu in amkanaka jika kamu bisa wa illa jika tidak paling batah ibtihalu berdoa ibtihalu maka berdoalah ila Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala
Subhanahu wa taala dan dengan sungguh-sungguh. Wa tanmu ala dalika liyafaka. Iya. Dan menyesalah terhadap hal itu agar dia ridhoi. Ya, agar Allah meridhoi dia untukmu. Nah, ini yang paragraf ini dosa dalam masalah agama. Tadi ya, takfir, mudah mengkafirkan. Ini bahaya ini. Kata Nabi, kalau kita mengkafirkan orang lain, maka kekufuran itu akan kembali ke kita kalau ternyata tidak terbukti benar. Makanya lebih baik salah mengatakan orang muslim daripada salah mengatakan orang kafir. Kita misalnya dia tuh muslim, ternyata dia tuh kafir, itu gak ada konsekuensinya, kita gak dosa. Tapi kalau dia muslim kemudian kita mengatakan dia kafir, ternyata gak kafir, maka kekufuran itu kembali kepada kita. Ini bahayanya mudah mengkufurkan kepada orang lain. Termasuk dalam hal-hal masalah furu'iyah akidah, furu'iyah ya fikih, yang itu perbedaan yang para ulama tidak sampai mengeluarkan mereka dari kekufuran. Seperti halnya misalnya Mu'tazilah itu para ulama mereka itu sesat, tapi kalau sampai mengkafirkan para ulama itu gak berani. Seperti orang-orang liberal itu kan sesat, itu mengotak-atik Al-Quran. Tapi kalau mengeluarkan mereka langsung dari Islam, nah para ulama itu berhati-hati Islam, menganggap kafir. Tapi kalau misalnya tadi apa yang dilakukan pemikirannya sesat, pemikirannya bid'ah, itu jelas sekali kalau kufur hati-hati. Bahwa ashabul umur itu adalah perkara yang paling sulit. Maka kamu butuh tadi. Pertama, mendustakan dirimu sendiri di depan orang yang kamu berbicara kepadanya. Misalnya dia langsung ketemu orang itu, mohon maaf saya sudah mengatakan kamu kafir, kamu itu bid'ah, kamu itu sesat, padahal tidak seperti itu. Wa antastahilla min sahibi, dan dapat meminta kehalalan, minta dihalalkan itu dosa kita itu, tolong jangan dituntut lagi nanti di hari kiamat. Ini beratnya dosa kita kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah kan cukup bertobat, tapi kalau sesama manusia, kalau tidak dibereskan, dihalalkan ketika di dunia, nanti di akhirat dia akan meminta pahala kita jadi diambil oleh Allah, kemudian kita ditambah lagi dosanya dari dosa orangnya yang tadi kita misalnya kita ambil kehormatannya itu tadi dalam masalah agama. Fal-ibtihal ilallah, dan hendaklah berdoa kepada Allah jiddan, dengan sungguh-sungguh, wa tanaddum, menyesal sekali agar Allah meridhoi dirimu. Nah, itu ya. Ini ada berapa dosa kepada diri sendiri ya. Ini dosa antara hamba. Jadi kan kemarin kalau kita ringkas, jadi dosa itu ada 3. Karena meninggalkan kewajiban. Kedua, dosa antara diri kita dengan Allah, seperti misalnya minum khamr, makan harta riba ya. Ketiga, dosa antara kita dengan sesama manusia. Nah, yang ketiga ini ada berkaitan dengan tadi. Yang pertama dengan harta, harus dikembalikan hartanya. Dengan jiwa, ya, harus meminta kisos. Kita pernah memukul orang, kita harus meminta lagi pukulan kita itu kisos sebelum nanti dikisos di akhirat. Ketiga, al-ghir tadi, kita misalnya mencoreng nama baik orang lain. Al-hurmat, kehormatan, termasuk dalam masalah agama. Dalam masalah agama tadi mengkufurkan. Wa jumlatul amri, nah ini ringkasannya dari Imam Al-Ghazali. Lanjut. Wa jumlatul amri, intinya pamaam kanaka minal min irdoil musyri, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyenangkan musuh. Iya. Jadi untuk bukan musuh artinya dia orang yang berselisih.
yang jadi korban gitu, korban keburukan kita. Pokoknya memungkinkan kita untuk meminta kehalalan, meminta maaf, lakukan. Wa malam yumkinu. Wa malam yumkinu Kak. Wa ini lam yumkin Kak katanya. Karena ada lam. Dan jika tidak bisa, toja tak maka kamu kembalilah kepada Allah, ya Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bit tidoruni dengan berdoa tadarruk merendahkan diri tunduk wasyirki dan kebaikan jujur ya dengan terus jujuran supaya Allah meridainya untukmu. Iya. Fayakunu dzalika agar hal itu bimasyiatillahi subhanahu yaumal qiyamati. Iya. Sesuai dengan kehendak Allah pada hari kiamat. Ya, maksudnya nanti ya ada kehendak Allah mengampuni atau tidak itu ada kehendak Allah. Yang pasti pokoknya tugas kita bertobat dari secara terus. Kemudian waraja'u minhu bifadlil alimi dan harapan. Ya, berharap minhu darinya bifadlihi dengan karunia besar. Terus wa ihsanil amimi dan kebaikannya umum. Annahu idza alima syirqa min qalbil abdi jika dia mengetahui kebenaran dari hati seorang hamba, fa innahu yurdi maksudnya. Fa innahu yurdi bisawma'ahu lawan anhu min hijanatil adri dari harta. Ya, hijana itu pembenaran karunia. Walau pada tidak ada hukum. Tidak hukum. Fa'lam hadza hadihi haqqaha rawasidan. Iya. Maka ketahuilah ini haknya ya, haknya Roshidan dalam keadaan mendapat petunjuk fahadihi maka inilah ya. Pokoknya wajuratul amri dari keseluruhan kata Imam Al-Ghazali memungkinkan meminta keriduan. Jika tidak memungkinkan cukup bertobat. Sisanya ya pokoknya serahkan itu kehendak Allah. Kita berharap karunia dari Allah, kebaikan yang begitu luas. Kalau Allah mengetahui kejujuran dari seorang hamba, ya, maka Allah pasti akan meridhoi. Karena pemeliharaan karunia Allah itu kan sangat luas sekali, kasih sayang Allah itu sangat luas sekali. Dan sehingga tidak akan ada hukuman, insya Allah. Ya, selama terus bertobat kepada Allah tidak akan ada hukuman. Baik, ini paragraf terakhir, ini saya bacanya ya. Baik, alhamdulillah. Nanti kenapa bagus ini? Tapi biasanya orang itu cara baca kitab itu kalau tiap hari itu cukup 2 tahun. 2 tahun itu udah bisa baca. Asalkan jadi baca kitabnya bukan sebatas duduk tapi aktif sebelum dan sesudah. Sebelum senang memberi harokat, menerjemahkan, menganalisis nahwu sorof. Kemudian setelah baca kitab apa? Ya senang aja baca kitab meskipun nggak ada kebutuhan di kelas baca kitab itu.
senang beli kitab, senang download kitab, senang baca, berusaha untuk memahami, harus punya seperti itu. Selama 2 tahun itu biasanya lancar. Sekarang tanda-tanda tanah 5 bacanya insya Allah. Jangan 2 tahun, udah 1 tahun, 1 tahun setengah, target aja bacanya udah cepat. Insya Allah. Saya pun sama seperti itu. Jadi dulu tuh awal-awal ya gitu. Jadi ini beratnya membimbing orang bisa sampai baca kitab itu kan pelan gitu. Dan itu nggak sehari 2 hari, gitu. Nggak kayak pelatihan cuma seminggu beres langsung terakhir, enggak. Tapi bisa setahun 2 tahun, atau bahkan sudah menikmati baca kitab itu bisa 5 sampai 7 tahun. Nah, baru nanti bisa baca kitab seperti baca bahasa Indonesia itu dah. Itu dulu saya ada fasenya, jadi baca kitab tuh 1 halaman sampai 2 jam, kesini sejam, kesini setengah jam, kesini kalau yang memang mufradatnya mudah ya itu 5 menit juga, jangan 5 menit, 1 menit itu saya udah paham gitu. Karena udah banyak kosakata, udah banyak pengalaman, dan itu butuh bertahun-tahun, gak cukup setahun 2 tahun. Kalau kalian nanti biasa baca kitab diberes pesantren mahasiswa program ini 2 tahun setengah habis, beres dari sini berhenti, percuma. Karena kan yang pokok bukan bisa baca kitab. Baca kitab ini hanya wasilah maklumat. Maklumat itu informasi. Apa yang dibaca ini jadi manfaat kalau apa yang dibaca ini jadi amal. Itu lebih besar. Yang pokok itu jadi amal solehnya. Semakin takut kepada Allah, kalian belajar Minhajul Abidin tentang tobat, semakin takut berbuat dosa. Tahu ini dosa yang sangat berat untuk bertobat, tahu mana, dan itu sangat paham, tahu ilmunya tentang tobat. Nah ini yang pokok. Jadi bukan semata-mata bisa baca kitab. Karena kalau semata-mata bisa baca kitab, itu bukan ilmu. Banyak orang-orang kafir yang baca kitabnya jago. Dulu ketika tahun 2013 saya service program ya di Universitas Suez, itu orang-orang Cina, mereka kafir, bukan muslim. Saya pernah dimarahi sama dosen karena nulis cerita pakai bahasa Arab yang kalah bagus bahasa Arabnya dengan orang Cina. Kata dosennya, yang marah dia di kelas. Kamu orang Indonesia, kan dulu yang memang baru semester berapa gitu, 3 kan, belum jago. Kamu orang Indonesia muslim, dia orang Cina tuh, dia misalnya dia kafir lah, bukan muslim. Gitu. Tapi bahasa Arab dia lebih jago dari tulisan Arabnya itu lebih bagus dari dia. Dia kepenting, orang-orang Cina kepentingannya apa? Bisnis. Orang Cina tuh bisa sampai kayak gitu. Makanya hari ini mungkin Cina itu maju itu gak akan mungkin tapi karena pengetahuan. Mereka belajar bahasanya dengan baik. Mereka belajar bahasa Arab. Lisan fasih, saya ngobrol dengan mahasiswa Cina, bagus bahasa Arab, mereka fasih bahasa. Tapi bukan kepentingan kayak kita. Gak jadi ilmu, cuma maklumat informasi aja. Cuma bisa bahasa Arab, tapi gak jadi keselamatan dunia akhirat. Gitu. Nah, kita baca kitab itu untuk membentuk kesolehan. Begitu ya. Fa'ila anta amilta ma wasafnahu, kata Imam Al-Ghazali, apabila kamu mau mengamalkan apa yang kami jelaskan, wa darraftal qalba an ikhtiyari mithliha fil mustaqbal, dan engkau melepaskan hati dari ikhtiar semisalnya di masa yang akan datang, faqad kharajta, maka sungguh engkau telah keluar minal dzunubi kulliha, dari dosa-dosa seluruhnya. Tadi ya, yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tobat tulus meminta keriduan, kehalalan, ya. Kalau tidak, pokoknya tulus. Wa in hasalat minka tabri'atul qalbi, dan jika diperoleh darimu tabri'atul qalbi, tabri'atu tadi lepasan hati, walam yahsul minka qada'ul fawaid, dan tidak diperoleh darimu untuk menunaikan yang telah terlewati, wa irda'ul khusum, dan meminta keriduan tadi dari orang ya, dari orang yang berselisih itu. Fattaba'atu lazimah. Fattaba'at itu nih catatan
tabaat itu hukukul adami. Maka fatabaat itu lazimah. Hak-hak manusia itu lazimah mesti. Maksudnya hak-hak manusia itu tetap kita harus kembalikan berkaitan dengan harta, kehormatan, ya, nama baiknya kita berbagi lagi. Gitu. Tetap itu harus dilakukan. Wasailul dzunub dan keseluruhan dosa maghfuratun itu akan diampuni oleh Allah. Ya. Ini kata Imam Al-Ghazali, syarah yang lebih panjang nanti di Ihya Ulumuddin. Ini Minhajul Abidin itu kan ringkas sekali. Yang lebih tebal penjelasan tentang tobat baca Ihya Ulumuddin atau kitab Al-Qurbatu Ilallah. Tulisan beliau ini Al-Ghayatul Quswa. Nah, kata beliau tajid fawaid katsiratan wa syarhan jamman wa la dzakarnahu hauna wa la sunnati labudda minhu. Kamu akan mendapatkan faedah yang banyak, penjelasan yang lebih lengkap. Apa yang kami sebutkan di sini di kitab Minhajul Abidin ini yang pokoknya saja yang harus dilakukan, tapi lebih detailnya tentang tobat itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Qurbah Ilallah dan kitab Al-Ghayatul Quswa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.